nyanyikan bersama. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Mari nyatakan bersama. Tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Come on, katakan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Katakan. Tiada seperti Engkau. Besar, perbuatanmu ajaib. Katakan. There is none like you, Lord. Hallelujah. Tiada seperti Engkau, Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari katakan kekagumanmu. Angkat tangan dan katakan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada bersama. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Sorak-sorai, berikan kita yang dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan pengagungan hanya milik Engkau. Dan kami siap melompat menari seperti Raja Daud menari. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, katakan, katakan. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama kita naikkan pujian ini kepada Allah kita. Amin. Oh yeah, yeah. Come on. Katakan bersama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya dalam badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Bertepuk tangan di atas kepala kita semua malam hari ini. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya bagaikan badai yang bergelora. Haleluya.
dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Kita sama-sama. Bila Allah, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Kita lebih, amin. Sama-sama nyanyikan, haleluya. Inilah janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, makinlah gerejanya. Kita lebih dari apa? Suara-suara lagi Allah, kita mau menang. Haleluya. Haleluya. Tubuh Kristus katakan, lebih dari iblis telah dikalahkan. Angkat tanganmu. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu. Let's go. Haleluya. Inilah janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, makinlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang, boleh katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan amin. Katakan amin. Sama-sama dengan saya lebih dari pemenang. Yang keras suaranya, saya lebih dari pemenang. Tunjukin di kamu, bilang kamu lebih dari pemenang. Dua orang, kamu lebih dari pemenang. Tiga orang, kamu lebih dari pemenang. Empat orang, kamu lebih dari pemenang. Lima orang, kamu lebih dari pemenang. Sebanyak-banyak yang tinggal. Kamu lebih dari pemenang. Hey! Jika Allah di pihak kita, tidak ada yang lawan, amin. Tegak lebih dari pemenang. Dan oh, haleluya. Inilah janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Makinlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bilang saya lebih dari pemenang. Apakah kuasa kekal? Kekal lebih dari pemenang. Haleluya. Nyanyikan sama-sama dengan saya. Come on. Oh, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam hadirat-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Yo, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam hadirat-Nya, bersukacita semua di dalam hidup kamu. Yo, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di mana? Saudaraku, oh saudaraku.
suka cita semua di dalam rumah. Coba dengan suaranya, yo bertemu. Tuhan cinta dan mengasihimu. Hai, aku suka cinta semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Hai, aku suka cinta semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi saya tanya, yang bangga jadi anaknya Tuhan Yesus, boleh angkat tanganmu. Yang bangga saja, yang bangga angkat tanganmu, boleh bilang wow. Amin. Ciri-ciri apa yang diberkati wajahnya penuh senyuman, yang senyum katakan amin. Ayo semuanya senyum boleh. Dan kiri kananmu jangan kayak pepaya muda ya, mukanya senyum, bagi sukacita itu buat kiri kananmu. Boleh Bapak Ibu? Amin. Ayo sambil senyum bilang ini, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jemaat saja sambil senyum. Ku kasihi dengan tujuh wajahnya bilang, oh ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Malam hari ini, amin. Saya percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Dan Dia siap bekerja untuk mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ambil waktu, tundukkan kepalamu, ucap syukurlah. Kesusahan hari ini cukuplah hari ini, sebab Dia berjanji Dia akan berikan kekuatan yang baru. Apakah yang jauh lebih besar daripada Allah kita? Tidak ada. Sebab Dia satu-satunya pribadi yang besar, yang mulia dan agung. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
sekarang. Kemenangan darimu. Saya ingin jemaat Tuhan naikkan pujian ini dari awal. Mari katakan, ku hidup. Katakan. Jadikan ini ucapan syukurmu. Kau yang setia, ajarkan selalu di dalammu. Taruh tanganmu di dadamu, angkat tangan kirimu. Come on church. Ku tidak akan menyerah, meski dalam apapun masalahmu, percaya Dia besar. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Yang percaya yakinkan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat kedua tanganmu saudara, nyanyikan bersama, aku punya. Aku punya. Mujizat terjadi malam hari ini di tempat ini. Terobosan terjadi di dalam kehidupan setiap kita malam hari ini. Pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Kebebasan terjadi, belenggu-belenggu dipatahkan. Oh, Shikalaya, Masyadaya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yahweh Rafa Elohim Shaddai.
yang sempurna yang kami terima. Saudara, semua umat, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, karena manusia hidup sesuai dengan keinginannya masing-masing. Sehingga firman Tuhan berkata, semua makhluk di bumi melakukan kejahatan di mata Tuhan, dan karena kehilangan kemuliaan Tuhan, maka kita jatuh dalam dosa. Dan upah dosa ialah maut yang memisahkan hidup kita. Di malam hari ini Tuhan sudah menebus setiap kita dari 2000 tahun yang lalu, sehingga setiap orang percaya tidak binasa, orang percaya hidup dalam kemenangan. Kau harus percaya itu. Kemenangan malam hari kau terima, kemenangan, kesembuhan, pemulihan. Terima itu malam hari ini. Kasih yang mulia tanpa syarat, itulah kasih Bapa surga. Relakan Yesus yang dikasihinya bayar dosa, gantikan kita. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini. Betapa mulia dan berharga, sama-sama mengakui kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini. Betapa mulia dan berharga kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini. Mari coba sama-sama katakan betapa pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini. Untuk senangkanmu,
dan menggantikan kita. Tetapi dia sudah bangkit dan dia sediakan tempat yang terbaik buat kita. Maka selama kita di bumi, Tuhan menjaga setiap kita. Sebenarnya bumi tidak akan tinggi terjatuh tanpa izin Tuhan. Mari sama-sama kita dengan hormat kita angkat roti perjamuan kita melambangkan tubuh Kristus. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan sepada malam waktu Israel mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia membaca berkata, inilah tubuhku Islam bagi kamu, perbuatan peringatan akan aku. Kekasih Tuhan Yesus, supaya kau pegang adalah tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sama-sama kita angkat perjamuan kita. Dengarkan kembali firman Tuhan berkata demikian. Jika yang memberi cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimantakan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya di peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini di cawan ini, kamu membela kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah kau pegang adalah darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Jangan jual Yesus dengan apapun di dunia. Harta dan tahta semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih Tuhan Yesus. Ku angkat tangan, ku mau tetap setia. Katakan, jangan jual Yesus dengan apapun di dunia. Harta dan tahta semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih Tuhan Yesus. Ku angkat tangan, ku mau setia. Yesus membuktikan di kayu salib, tergantung berdarah di bukit Kalvari. Di sini dihina, dimahkotai duri, mengalir darah menebus hidupku. Jangan jual Yesus dengan apapun di dunia. Harta dan tahta semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih Tuhan Yesus. Ku angkat tangan, ku mau tetap setia. Jangan jual Yesus dengan apapun di dunia. Harta dan tahta semua sia-sia.
Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Ini berkat untuk kamu. Wow. Terima. Hari ini saya akan duet dengan Pak Toto ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ini saya minder saudara, duet dengan hamba yang luar biasa. Kecil-kecil cabai rawit ya. Bagian saya Pak ajudan aja ya, ajudan. Baca Alkitab terus pulang ya. Kita baca sama-sama firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 6 di ayat ke-5 sampai ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika dia membuka materai ketiga, aku mendengar makhluk hidup ketiga berkata, marilah dan lihatlah. Lalu aku melihat seekor kuda hitam dan ia menunggang di atas yang memegang timbangan di tangannya. Yang keenam, dan aku mendengar suara di tengah-tengah keempat makhluk hidup itu yang berkata, setangkar gandum sedinar dan tiga tangkar jelai sedinar. Tetapi janganlah kamu merusak minyak zaitun dan air anggur itu. Sama-sama katakan amin. Alkitab berkata minyak dan anggur. Apa saudara? Minyak dan apa? Zaitun dan anggur. Dan anggur. Minyak bicara apa? Urapan. Yes. Minyak bicara apa? Pilihan Tuhan. Minyak itu bicara apa? Orang yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, anggur bicara tentang penebusan darah Yesus. Amin. Nah, jadi saudara, kita akan memasuki meterai ketiga. Apa saudara? Meterai ketiga. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Thomas mau tanya apa? Oke Pak Daud. Mungkin Pak Daud kasih dulu, lanjut dulu supaya semua makin ngerti baru kita tanya Pak Daud ya. Oke. Oke. Yang namanya meterai berapa kan? Meterai ketiga. Meterai ketiga. Secupak sedinar, 3 jelai, 1 dinar. artinya apa? Bahwa ada namanya masa kesusahan. Yes. Nah, kita saat ini menuju itu, di mana meterai ketiga akan dibuka di tahun 2032. Tahun berapa saudara? 2032. Kira-kira tahun 2023. Waktu itu saya bicara di media sosial, dan yang tanya waktu itu adalah Thomas. Dan waktu itu saya bicara bahwa kita akan masuk resesi ekonomi, masuk di tahun 2025, dan puncaknya di tahun 2026. Yang masih ingat angkat tangan? Dan nanti masuk resesinya masuk ke bulan Maret. Ngomong sebelahnya bulan ini. Maret. Mei. Sekarang bulan Mei. Maret. Bulan berapa? Maret. Dan waktu itu saya beritahu bahwa nanti bulan 6, bulan 7 tahun ini puncak inflasi, puncak deflasi, dan stagflasi ekonomi berhenti. Wow. Stag, harga-harga naik, daya beli turun. Stag. Dan ingat saudara, gimana padahal ekonomi hanya bergerak di menengah atas, tapi menengah ke bawah lemah dan berat. Nah, ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara sebelum kita akan menghadapi meterai ketiga. Dan meterai ketiga itu adalah tahun 2032. Itu adalah permulaan, Mas ya. Pak, mau permulaan aja berat, apalagi kesusahannya. Kita ngomong permulaannya dulu aja ya. Baru pemanasannya aja. Tahun 1996, tepatnya di bulan November, Thomas. Yes, bulan November. Waktu itu saya mengalami kecelakaan motor. Saya boncengan sama kawan. Dan roh saya dibawa ke surga. Ada malaikat menjemput saya. Malaikat itu tingginya 2 meter lebih. Wow, malaikat ada berarti ya. 2
Wah. Jadi malaikat itu tidak seperti yang sering digambar-gambarkan. Anak kecil Pakai sayap. sayap gini, itu namanya emprit. Malaikat itu tinggi, gagah, dan tampan sekali, melebihi Elvis Presley dan Thomas kejauhan. Waduh, nggak apa-apa, saya kembali sedang Pak ya. Wajahnya bangga, Nganteng handsome. dibawa ke atas, dan pintu gerbang terbuka. Dan ada dua manusia yang masih hidup sampai sekarang. Dan dua manusia ini bicara kepada saya tentang masa depan. Henok bicara tentang masa depan dunia. Dan Elia bicara tentang Israel, masa yang akan datang. Dan dua manusia ini bicara pada saya bahwa mereka adalah dua saksi Elohim. Artinya saksi adalah melihat, mendengar, meraba, mengetahui, dan memegang. Saksi tidak boleh katanya, tapi harus betul yang melihat langsung, yang mendengar langsung, yang memegang langsung, yang meraba langsung. Dan saksi itu harus hidup. Makanya di sidang pengadilan panggil saksi, pasti orangnya hidup. Tidak mungkin saksinya mati, manggil jai langkung. Saksi itu harus apa? Hidup. Hidup. Sampai setuju dengan tanda. Hidup, mendengar, melihat, merasakan, menjamah, memegang, dan tahu. Itu namanya saksi. Dan saksi itu harus hidup. Dan dua manusia ini hidup sampai sekarang. Manusia abadi. Henok diangkat Tuhan hidup-hidup. Elia naik ke surga hidup. Beda dengan Musa. Musa mati dan mayatnya dikubur Tuhan sendiri. Jadi dua saksi ini bicara. Manusia ditentukan sekali mati dan diadili. Betul? Betul. Betul? Betul. Dan mereka berdua belum pernah mengalami kematian. Dan mereka berdua bicara pada saya bahwa mereka berdua turun ke bumi untuk menjadi saksi tentang Elohim, tentang Yesus Kristus. Dan untuk apa? Untuk mati. Untuk apa, saudara? Mati. Untuk apa? Mati. Untuk mati. Ini adalah dua saksi. Yes. Dan mereka bicara tentang masa depan dunia, Israel. Dia bicara dalam bahasa yang bukan bahasa manusia. Dan dua manusia bicara sama saya. Nah, mereka itu bicara, sebelum kau menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk ke satu ruangan dulu, yaitu ruang maha kudus. Ikut saya semua. Yehova, Yehova Kadosh, Yehova, Yehova Kadosh, Yehova, Yehova Kadosh, Yehova, Yehova Kadosh. Sampai sekarang saya tidak bisa lupa kata-kata itu. Kadosh. Di pada waktu roh saya bersyukur di ruang maha kudus, malaikat memuji menyembah Tuhan. Kadosh, Kadosh.
kuduslah Tuhan. Yehova, Yehova Rafa, Kados. Yehova, Yehova Kados. Nah, dan apa yang terjadi, saudara? Itu seperti bro air bah. Dan aku telah mati, bangkit kembali. Sebelum kau kembali ke muka bumi, aku tunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu, atas bangsamu di masa depan. Itu tahun 1909. Tangannya yang ini, layar melebihi ini loh, besar sekali. Hari-hari yang akan terjadi, masa akan datang. Apa saudara? Masa akan datang. Presiden, wakil presiden, pergerakan ekonomi, saham seluruh Indonesia dan dunia, pergerakan saham. Wah, ada tulisan-tulisan di situ. Ada, saya lihat sebuah komputer, namanya Quantum, model yang gini ya. Warnanya itu hitam keunguan, tulisan apa itu kebiru-biruan, bersinar di tengah gitu dia. Quantum. Saya lihat apa yang terjadi atas dunia sampai tahun 2035. Tahun berapa? 35. 1 tahun mau ditambah itu masih. Dan apa terjadi? Ada anak kecil perempuan, dia pandang saya gini, dia tatap saya gini, dia ngeliat saya terus, dan dia bicara, "Papi." Saya kaget sekali. Saya belum menikah, belum kenal istri, belum pacaran, belum ketemu istri, udah ketemu anak. Dan anak itu bicara, "Papi." Jadi saya melihat masa depan. Dan Yesus bicara, "Itu anakmu di masa depan." Dan dia bicara pada saya, jutaan manusia akan mendengarkan pesan ini. Dan saya tidak akan mati, tidak akan ke tempat itu dulu sampai saya menyampaikan pesan itu sampai selesai. Saya lihat ada seorang pengkhotbah gemuk, pendek, jelek, perut buncit. Saya tanya, siapa dia itu Tuhan? Itu engkau di masa depan. Waktu itu saya kurus Thomas, sekarang buncit. Buncit. Tapi saya punya teman buncit juga. Sini enggak Pak, aman. Maca. Apa yang terjadi? Ya, saya suruh kembali ke bumi, hidup kembali, dan tanpa luka, langsung sembuh semua. Dan pesan itu bicara, jutaan manusia menunggumu. Dan apa yang terjadi? Di situ saya bingung bagaimana menyampaikan pesan itu. Karena kita bicara tahun 1909, di mana waktu itu TV hanya ada TVRI dan RCTI, betul? Betul? Handphone pun jarang ada yang punya, telepon juga jarang yang punya. Handphone zaman itu ngelempar mangga jatuh, betul? Betul? Apa yang terjadi? Bagaimana menyampaikan pesan itu untuk jutaan manusia? Dan apa yang terjadi? Tahun 2001 datang seorang ajudan Megawati bernama Kolonel Pramono Edi Wibowo, anak dari Sarwo Edi Wibowo, Letnan Jenderal. Kolonel ini nemuin saya dengan baret merah, Kopassus.
tiba-tiba terdengar suara, sampaikan pesan itu yang engkau lihat di surga. Saya bicara sama kolonel ini, nanti tahun 2004 presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Itu tahun 2001. Karena aku melihat di surga itu. Langsung Pramono Edi berkata, Mas, itu tidak mungkin. SBY itu kakak iparku, aku adik kandungnya Ani Yudhoyono, Mbak Ani Yudhoyono. Itu tidak mungkin terjadi, mustahil melawan incumbent. Saya bicara, tapi saya melihat tahun 2004 nanti, di masa depan, presidennya namanya Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi Mas, nanti kalau kakak iparku jadi presiden, manusia yang paling saya cari di muka bumi adalah kamu. Dan saya sampaikan ini kepada Mbak Ani Yudhoyono. Dan tahun 2004 SBY jadi presiden. Dan apa terjadi? Pramono Edi Bowo diperintah Ibu Presiden Republik Indonesia. Dia datang nemuin saya. Mas, masih ingat saya? Waktu itu saya ajudan Megawati. Sekarang saya datang ke sini atas perintah dari Ibu Presiden Republik Indonesia. Ini surat perintahnya. Nah, itu dia bicara, Mas diminta mengawal, menjaga presiden secara senyap dan rahasia. Negara memanggil Anda. Tahun 2004 saya dipanggil untuk mengawal presiden. Satu-satunya sipil di antara pasukan elit. Waktu itu saya dipanggil, saya datang ke Cikias. Dan semua menunjukkan kesatuannya dari Satbutor 81. Dari ini dari pasukan itu semua. Saya bingung mau ngenalki sebagai apa, betul? Betul? Langsung Edi Bowo kata, khususnya ini saya akan kenalkan dukun santet. Mau ketawa gitu. Dan apa yang terjadi? Ibu Ani, Ibu Presiden bicara, dia tahu masa depan harus ada di samping Ibu Presiden, karena masa depan itu penting untuk tahu apa yang akan terjadi dan langkah apa yang tepat untuk negara ini. Nah, saya 10 tahun diminta untuk menjaga, melindungi keluarga Presiden. Berapa lama darah? 10. Nah, disitulah saya memberitahu apa yang akan terjadi atas Indonesia, termasuk tentang Nurdin M-Top, teroris yang ada di sekitar Solo ketangkapnya kan. Setelah itu Dr. Asahari, semua. Kenapa? Melihat masa depan. Nah, setelah itu apa yang terjadi, saudara? 2014 saya resign, berhenti. 2015 saya sampaikan pesan itu di gereja-gereja kecil, tapi tidak ada yang percaya. Waktu saya bicara, anginnya akan datang 2015-19, badainya akan datang di 2020. Ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Setitik terang datang di tahun 2023. Tidak ada yang percaya. Bahkan waktu itu, saudara, pendeta-pendeta berkumpul mau mencat saya, tapi tidak bisa karena saya bukan pendeta. Ya, bukan apa? Bukan pendeta. Bukan pendeta. Tapi tahun 2020 pendeta-pendeta yang menyebut, mana buktinya, mana badainya? Januari, Februari, Maret tahun 2020 badainya datang, corona, yang sakti orang Batu bubar. Betul? Betul.
Sekarang akan saya jelaskan. Dan waktu itu saya memberitahu corona ini akan bermutasi terus sampai 5 tahun, dan puncaknya error jadi kasus flu biasa. Kenapa? Karena corona itu adalah senjata biologis, dan senjata biologis ada masa kadaluarsa. Jelas? Jelas? Dan tahun 2022 saya bicara emas akan tembus 2 juta di tahun 2025. Yang masih ingat angkat tangan coba. Nah, dan kita akan masuk resesi di tahun 2025, dan kita akan masuk ke puncaknya menuju inflasi di tahun 2026. Ngomong sama sekali bulan ini. Nah, sekarang akan saya jelaskan. Itu Mas? Ya, Pak Dok. Tahun 2020 dunia digiring untuk masuk satu sistem namanya penyatuan mata uang, yaitu digital. Apa saudara? Digital. Untuk mengendalikan dunia. Dunia digiring dengan namanya corona ini, senjata biologis untuk menggiring seluruh dunia untuk masuk satu sistem keuangan digital. Nah, dan di situ saya melihat waktu di surga para hacker seluruh dunia itu dikumpulkan, baik dari Rusia, China, India, Indonesia, seluruh dunia dipanggil ke Amerika semua. Bahkan yang menjebol Pentagon pun dipanggil. Mereka diambil semua, dan mereka disuruh untuk menyerang satu sistem pertahanan cyber namanya cyber army. Ingat, bukan security, ini di atasnya lagi cyber apa? Army. Para hacker ini diperintahkan, disuruh untuk menyerang cyber army, bertahan, virus, macam-macam semua. Wah, dan AI ini mempelajari semua cara hacker bertahan, cara menyerang, cara masuk, cara menyebarkan virus, menghack, shutdown. AI ini mempelajari semuanya. Seluruh hacker-hacker yang disuruh menyerang itu dipelajari untuk dikuasai, dan jadilah AI hacker. Jadilah saudara, AI hacker. jadi AI yang sekarang ini nanti dikendalikan oleh AI hacker, dan lambangnya seperti ini, A I G, dan ada mata manusia di tengah melihat seluruh dunia. A I G itu. Dan disitu saya melihat suatu alat modelnya kayak gini, wujud, dan ada cahaya berkilauan, warnanya ungu, kehitam-hitaman, kehijau-hijauan, terang sekali, melebihi itu kan. Itu ada di tengah. Itulah quantum, di mana di situ tidak ada elektron, neutron, proton, karena energi menjadi materi dan menyalurkan partikel kuantum, dan itu ada di ruang bawah tanah. Ya saudara, di ruang apa? Karena itu titik beku absolut. Hidrogen helium 273 minus derajat. 273 minus derajat. Dan di sini cangkang gini nih, itu terbuat dari logam tanah jarang untuk menstabilkan medan magnet. Di situ ada palladium dan perak untuk menyalurkan partikel kuantum, dan pembangkitnya adalah plutonium, pengayaan dari uranium.
pembangkitnya, dan itu ada di ruang bawah tanah. Apa saudara? Apa saudara? Ruang apa? Ruang bawah tanah. Dan itu nanti sentralisasinya ada di 4 negara: Amerika, Israel, China, dan Rusia. 4 apa? 4 negara. Nanti dan sekarang ini adalah masuk uji coba kuantum, perang cyber. Dan untuk menghancurkan satu negara, itu dihancurkan dulu sistem digitalnya, dibangun dulu, shutdown, ekonomi kacau. Nah setelah itu baru kedua, pembangkit listriknya shutdown, mati semua. Hari ketiga, pertahanan. Jadi itu komputer apa? Kuantum. Sekarang sudah ada diuji coba, tapi pengaktifan sempurnanya itu di 2032. Nah, dan apa yang terjadi? Disitulah dijelaskan sekali, secupak sejinak. Artinya yang berharga adalah logam. Dinamika logam. Ngomong sebelahnya logam. Emas, perak, tembaga. Jelas? Emas apa? Perak, tembaga. Uangnya Tuhan. Jadi ingat saudara, tahun ini kita mengalami ekonomi yang berat. Puncaknya di bulan 6, bulan 7. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang penting. Ikutin saya semua. Bertahan dengan apa yang ada. Jelas? Dan yang kedua, jangan nambah hutang. Siapa yang setuju angkat tangan? Baik cicilan motor, KPR, maupun bank, utang bank atau perorangan. Karena kondisi seperti ini, Indonesia pulih itu di tahun 2032. Dan puncak resesi ini nanti di bulan 6, bulan 7. Untuk yang main saham, wait and see, menunggu bulan 5, 6, 7. Itu 3 bulan itu. Tetapi saham yang berhubungan dengan energi dan pertambangan, logam dan energi. Dan ingat Thomas, Yes, Pak Daud. komisi 2%. 2%. Komisi berapa? 2%. Jelas? Jelas. Jadi kalau yang mau saham, tunggu bulan berapa? Mei, Juni, Juli. 3 bulan dulu. Wait and see semua. Dan masuk ke saham apa? Energi. Dan pertama, mineral. Jelas? Pak Daud, apakah Indonesia akan mengalami mati lampu semua? Tidak bisa di shutdown, tidak bisa, karena Indonesia pakai batu bara dan sistemnya tidak sentralisasi satu titik pusat, tapi setiap provinsi. Ngomong sebelahnya aman. Tegal aman. Yang bisa di shutdown, yes, itu yang adalah pembangkit listriknya dari nuklir. Resesi ekonomi yang paling berat tahun ini terasa hanya di kota-kota besar: Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung. Ngomong sebelahnya Tegal orang popo. Tegal orang popo rek. Jelas?
Jelas. Jelas? Jelas. Harga-harga naik, harga diri tidak ada yang naik. Betul? Betul? Betul. Dan ini nanti akan berat sampai tahun berapa? Tahun ini sampai akhir tahun. Tapi hanya kota besar. Nah, kita hanya apa? Bertahan dengan apa yang ada. Dan dunia akan mengalami krisis pangan. Maka saudara semua, ngomong sebelahnya, kita semua berkebun. Kita semua Tegal harus berkebun, amin. Kita mau berkebun yuk. Mau tanya apa Thomas? Ya, saat ini kan kita melihat bahwa keadaan dunia sudah diberitahu, diberitahu bahwa tadi Pak Daud sudah bercerita bagaimana beliau ke surga tahun 96 Pak Daud ya, dan diperlihatkan sampai tahun 2035. Artinya kita sudah diberitahu apa yang terjadi. Bilang lagi dulu, jangan kaget. Pak Daud sudah kasih tahu, amin. Bukan Pak Daud yang hebat, tapi Tuhan kita yang hebat, amin. Tepuk tangan untuk Bodolis. Mau tanya apa Thomas? Karena bagaimana caranya kita masuk dalam apa yang sudah dalam perencanaan Tuhan. Pertama, yang jelas sekali, minyak. Dalam kondisi seperti ini, kita harus mendekat dengan Tuhan. Amin. Karena minyak dan anggur tidak boleh dirusakkan. Yes. Artinya ada namanya pemeliharaan Tuhan, Amin. yaitu perkenanan Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Dan yang kedua, Dua. jangan utang kepada siapapun termasuk bank. Kenapa? Karena tahun inilah puncaknya resesi. Jelas? Jelas. Puncaknya apa? Yes. Tapi yang tinggal di pinggir laut, di kampung-kampung, desa-desa, aman. Tegal aman. Kalau yang di pinggir laut hanya modal pancing. Betul? Betul. Oke. Ya, karena itu sore ya, Pak Daud rindu di kota Tegal ini yang hadir percaya bahwa ada kekuatan Tuhan, bisa kita intim dengan Tuhan, Pak Daud ya. Jadi malam hari ini kita mau sama-sama merasakan kuasa Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan membuat kita keadaannya seperti di ayat ke-8. Tidak akan pernah kering, daun tetap hijau, meskipun dunia sedang resesi, sedang inflasi, kita semua aman. Itu Pak Daud. Haleluya. Saya mengajak saya dan Pak Daud mendekat mengurapi saudara. Saya rindu. Thomas? Ya Pak Daud. Di tahun 2035 hanya 4 yang bertahan. Bertahan. Yang pertama Pak Daud, Pertanian perkebunan, pertanian perkebunan, catat saudara ya. Yang kedua, peternakan perikanan, peternakan dan perikanan. ketiga, Ketiga, logistik distribusi logistik distribusi dan kuliner. dan kuliner perut ya. Kuliner pun yang bertahan Pertahan, adalah yang bukan Chinese food. bukan jenis buah. Kenapa? Karena aslinya datang. Sudah datang. Jelas? Jelas. Jadi saudara fokuskan makanan Nusantara. Nusantara, Jawa. Dan toko besi, toko emas aman. Wow, toko besi, toko emas aman. Intinya yang kandungan lokalnya 60% di dalam negeri aman. Aman. Yang keempat, tanah. Tanah. Semua segera tingkatkan tanah HGU, HGB, semua ke hak milik. Itu sudah saya beritahu sejak tahun 2020. 20 Karena nanti akan ada pembatasan hak kepemilikan tanah. sudah terjadi. Akan terbit di tahun 2035. Sekarang kepres 2035 undang-undang. Wah, Dan apa yang terjadi? Nanti HGU, HGB tiba-tiba tidak boleh diperpanjang dan diambil alih oleh pemerintah. HGU, HGB kalau tidak boleh diperpanjang, tetapi biayanya mahal.
itu di tahun 2035 karena pembatasan hak kepemilikan tanah. Tetapi yang SHM hak milik aman semua. Haleluya. Meskipun kecil Pak ya, rumah kecil RSS Sekarang sudah dimulai tanah lantar, tapi itu kepres di 2035 undang-undang. Haleluya. Saudara jangan takut. Kalau selama kita benar, Tuhan berkenan, Tuhan selamatkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anda kita akan mengurangi, kita masuk dalam pengurangan kudus pada waktu ya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang
Ya, udah potong. Ya, nomor 27 ada nomor 27. Sekarang kuasa yang kuat daripada Nomor 27. Ada, silakan maju, Bu. Ya. Foto dulu, Pak. di dalam nama Yesus. Di dalam Sama nama Bu. Yesus. Ya. Hanya Roh Kudus. Oh yang baik. Ya, silakan, Bu. Next 112. Silakan maju. 112. Ada? Oh, nggak ada. Next 133. Ada? Oh ya, silakan. Wah, anak muda ini yang dapat ini. Udah foto ya? Ya, makasih, Bu. Next 101, silakan maju. Ada 101? Haleluya. Haleluya. Mari tegak. 101? Nggak ada ya. Next Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik. 56. Ada nggak nomor 56? Ayo kita kedua tangan mulia. 56. Ya, silakan maju, Bu. Ya, next nomor berapa? 49. Ada 49? Sebab kau besar. Ini Mas. Ya, 49 ada nggak? Nggak ada 49. Next, Pak. 51. Nomor 51. Ada nomor 51? Sebab kau Nggak ada ya. Next ya. Next. 140 ada nggak? 140. Iya, silakan maju, Om. Nextnya nomor 15. Ada nggak yang dapat nomor 15? Benar. Nomor 15 nggak ada. Next 220 ada nggak? Ya, Bu Endang. Silakan, silakan. Next 92 ada nggak? 92? Oh ya, Ibu silakan, Bu. Buat nanti. Ya, ya, habis itu. Ya, Om, selamat ya, Om. Thank you. Ya, masih ada 2 lagi. Next 107 ada nggak? Langsung maju aja kalau ada. 107 ada? Nggak ada ya? Oke, next. Kurang 2 lagi, 2 nomor lagi. 89 ada yang 89? Nggak ada ya? Oke, next. Nomor selanjutnya. There is none like you, Lord. Hallelujah. Tiada seperti Oke, saya yang karena nomornya di sana sudah habis, saya tentukan ya. Ada yang dapat nomor 120, ada nggak? 120. Ada, silakan. Yuk, maju ya. Satu lagi, nomor 151, ada nggak? 151, ada? Nggak ada ya? 93, ada nggak? 93. 93. Nomor 10 ada nggak? 10? Nggak ada.